Halo sahabat Gibran Day, apa iya sekelas Menteri AHY diresapel? Dan kalau berkaca dari statement Bapak Presiden Prabowo Subianto, memang Pak Prabowo tidak akan pandang bulu terhadap para menteri dalam situasi tertentu dan akan menyingkirkan menteri-menteri tertentu. Nah, tentu saja yang tidak bisa bekerja untuk rakyat dan tidak pro rakyat. Lalu siapa saja bisa diresapel jika begitu, termasuk Menteri AHY. Nah, pertanyaannya, apa iya Pak AHY ini dicopot? Dan ada kemudian informasi lagi terkait mangkir atau tidak hadirnya Roy Suryo CS di persidangan. Bahkan Farhad Abbas selaku pengacara Prof Paiman sampai mengatakan pengecut, dan tentu saja ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa? Orang yang jelas-jelas berkoar-koar, orang yang membuat gaduh, kok saat di sidang tidak hadir. Nah, begitu kan rekan-rekan. Ayo deh kita bahas terlebih dahulu. Per hari ini pergeseran pembicaraan itu soal siapa yang sebenarnya bicara soal ijazah ini, bukan lagi soal asli dan tidak asli, tapi sebenarnya ada permainan politik yang kemudian ini dikait-kaitkan dengan bagaimana jalan panjang menuju 2029. Itu yang pertama, Mas. Di UGM, saya sangat tersinggung dengan ucapan-ucapan yang mendiskreditkan Gajah Mada. Maka Prosoro, Paiman dan tim kuasa hukumnya termasuk Farhad Abbas terlihat menghadiri sidang secara langsung. Sementara itu, Roy Suryo dan para tergugat lain kecuali Hermanto tidak tampak batang hidungnya di persidangan. Majelis hakim kemudian menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat panggilan sidang kepada para pihak terkait. Namun, para tergugat malah mengembalikan surat yang telah dikirim kepada pihak pengadilan. Halo guys, yang hadir hari ini sidang pertama gugatan terhadap Egy Sujana, Roy Suryo CS saya kenalkan hari ini Pak penggugat Pak Profesor Paiman hadir tepat waktu. Semangat sekali Bro. Semangat. Ada juga advokat. Warga negara yang baik yang harus menghadiri panggilan. Nah, dan hadir juga Pak Sukoco, Dr. Sukoco, pengacara Pak Paiman, dan hadir Pak Satria dari Solo, pengacara Pak Hermanto ya. Udah diduga bahwa mungkin orang-orang yang hanya besar ngomong dan mempermalukan Pak Jokowi dan Pak Prof Paiman itu hanya hadir dan dia pasti berkilah salah alamat lah, alamat yang jelas. Bagi kami mereka ini bukan tunawisma, jelas di TPUA alamatnya, nggak bisa mereka mengingkari. Dan kalaupun itu alasan mereka tidak hadir, tetap aja mereka kan ingin memperjuangkan kebenaran dan kepastian. Nah, sedangkan kami ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan Pak Profesor juga adalah sarjana dan profesor asli. Jadi kalau mereka bermain seperti itu, kemudian ditantang sidang nggak berani hadir, berarti mereka adalah pengecut. Jadi jelas motif ekonomi, tapi ketika diajut jalur hukum, ketika Pak Jokowi tidak menanggapi, mereka menganggap kita takut. Ketika ditanggapi, mereka yang bukan tidak ikut, tapi juga sangat takut. Gitu. Tuh, lawyer-lawyer. Mengapa kau berdalih atas nama keadilan, tapi ucapanmu menusuk seperti tombak kebencian? Katamu kau bela kebenaran, tapi apa yang kau lempar hanyalah kabut fitnah. Katamu kau wakil hukum, tapi sikapmu mencoreng palu keadilan. Siapa yang kau tuding tanpa bukti? Siapa yang kau singgung tanpa tanggung jawab? Apakah kau pengacara atau dalang opini busuk yang meracuni akal sehat bangsa? Diamlah jika tak mampu menjaga kehormatan profesimu. Bicara hukum dengan logika, bukan dengan teriakan. Karena suara keras tak selalu berarti benar, dan panggung publik bukan ruang bebas untuk sembrono. Wahai provokator berselimut toga, kau tak sedang membela, kau sedang membakar kepercayaan rakyat pada hukum. Mari kita luruskan kembali. Apa yang dilakukan Khozinuddin bukan sekadar pelampauan batas, tetapi sebuah bentuk penyimpangan peran. Ia telah menyalahgunakan posisi dan profesinya untuk menyebar narasi penuh insinuasi, menabur benih curiga, dan mengadu domba antara publik dan negara. Bukan tugas seorang pengacara untuk mendikte siapa yang dituding. Bukan tempat seorang pengacara untuk menantang presiden secara terbuka hanya karena ingin menciptakan ilusi keberanian. Keberanian itu lahir dari ketegasan argumentasi hukum, bukan dari keberisikan di ruang publik. Dan mari kita catat baik-baik, jika seorang pengacara sudah mulai menyebut nama-nama besar secara sembrono, tanpa dasar, tanpa bukti,
Dan tanpa kerangka hukum yang sah, maka ia bukan sedang membela klien. Ia sedang memprovokasi musuh. Ia sedang memancing perlawanan, membuka peluang konflik baru, dan memperkeruh suasana nasional yang sejatinya ingin tenang dalam transisi pemerintahan dan agenda pembangunan. Publik berhak curiga, apakah yang dibela oleh Khozinuddin benar-benar kliennya, ataukah ia sedang memainkan peran politis dalam drama yang ia sutradarai sendiri. Jika ia benar ingin membela klien, seharusnya ia berkonsentrasi penuh di jalur hukum, menyusun sanggahan yang kuat, mengkaji bukti dan fakta, bukan melemparkan opini bombastis di hadapan kamera. Dengan semua itu, kita patut bertanya, apakah Khozinuddin masih bisa dipercaya sebagai pengacara? Ataukah ia sudah berubah menjadi influencer politik yang menyamar di balik toga hukum? Hukum adalah penjaga ketertiban, bukan alat teror verbal. Dan ketika pengacara mulai menyulut ketegangan, maka kita sedang menyaksikan kehancuran etika dari dalam profesi itu sendiri. Mari kita telaah lebih jauh. Seorang pengacara seharusnya memosisikan diri sebagai penjernih persoalan hukum. Tugasnya bukan memperkeruh, apalagi membakar sentimen publik demi kepentingan narasi sepihak. Tapi yang kita lihat dari Ahmad Khozinuddin justru sebaliknya. Ia tampil sebagai sosok yang lebih mirip juru kampanye politik dibandingkan penasihat hukum. Pernyataannya di berbagai forum dan media tidak lagi merepresentasikan argumentasi hukum. Ia tak lagi bicara berdasarkan norma, pasal, atau bukti, tetapi atas dasar emosi, asumsi, dan insinuasi. Coba kita perhatikan. Ia menyebut nama-nama besar tanpa kehati-hatian, tanpa kehormatan hukum, dan tanpa bukti, seolah ia adalah jaksa Tuhan yang berhak menunjuk siapa yang bersalah. Aguan Antoni Salim dan SBY disebut seakan-akan mereka adalah tokoh antagonis dalam cerita konspiratif versi Khozinuddin. Padahal, tidak satupun dari mereka disebut secara langsung oleh Presiden Jokowi. Apa tujuan menyebut nama-nama itu jika bukan untuk memancing kemarahan publik? Apa motif menyeret figur besar ke ruang gosip nasional jika bukan untuk membangun ilusi bahwa TPUA adalah korban persekusi kekuasaan? Inilah yang berbahaya. Ahmad Khozinuddin sedang bermain api di ladang kering. Ia tahu betul bahwa opini publik mudah tersulut, apalagi jika diberi bumbu ada aktor besar di balik ini semua. Di sini, Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang hari ini dibuka, ya, tidak dihadiri oleh 5 yang tergugat itu tidak hadir semua, hanya 1, hanya tergugat 3, tergugat 7 yaitu Pak Hermanto yang hadir, sedangkan yang lain nggak hadir dengan alasan yang 6 orang itu mereka tidak beralamat di TPUA, padahal selama ini mereka di TPUA. Nah, dan akan diadakan perubahan alamat ke rumah masing-masing saja. Nah, kemudian dari pihak UGM kita hadir karena UGM yang punya kewenangan menyangkut tentang ijazah. Terima kasih buat Rektor UGM yang mengutus pengacara dan hadir, dan untuk selanjutnya sidang akan ditunda menunggu pemanggilan pemfitnah penakut. Berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari orang lihat muka, bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Ya, tapi Anda berarti ke UGM. Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah?
Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke, Sudah pasti. sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu nggak jujur, Mas. Begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri Nggak, ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan dari mana seorang source-nya? yang menuliskan dia katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya itu? percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh apa? Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Resbon itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya. Tapi yang menganalisa apa itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar hoax itu palsu kan? Salah. Saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut, saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Saya akan singkirkan, ya. Kalau Bapak tadi Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Itu maksudnya ada reshuffle atau gimana sih, Pak? Kan bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya, Pak. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya, mau lebih jelas lagi? Boleh, Pak. Ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat NU 102 tahun. NU kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti.
Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan korupsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo setelah menghadiri puncak Harlah Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta. Ini jawaban Presiden menanggapi isu reshuffle kabinet yang santer beredar. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Dan oke rekan-rekan, jawabannya sudah jelas. Kata Pak Presiden Prabowo Subianto, tim saya bekerja dengan baik. Serta memang Pak Prabowo mewanti-wanti terkait pencopotan, terkait reshuffle. Bahkan sejak sidang kabinet perdana, rekan-rekan, Pak Prabowo menekankan bahwa kita harus bekerja sepenuhnya untuk rakyat dan jangan mempersulit rakyat. Jika memang ada menteri-menteri yang terbukti melanggar ataupun tidak sanggup serta tidak mau bekerja untuk rakyat, kan ini pertanyaannya mau atau tidak mau, niat atau tidak niat, dan bergerak atau tidak bergerak untuk rakyat. Pertanyaannya seperti itu kan rekan-rekan, karena mereka sudah diberikan kepercayaan, mereka sudah diberikan mandat. Nah, jika para menteri ini tidak bisa bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka tentunya Pak Prabowo akan mengambil tindakan tegas karena ini adalah hak sepenuhnya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan nasib AHY? Sempat ada gosip nih, Pak Menteri AHY direshuffle. Rekan-rekan perlu dikonfirmasi bahwa sampai saat ini Menteri AHY sama sekali, perlu dicatat, tidak kena reshuffle dan tidak dicopot. Bahkan Bapak Menteri AHY memang kali ini mendapatkan tugas-tugas khusus, tugas-tugas krusial dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam bidang infrastruktur, IKN, dan lain-lain. Bahkan kita melihat yang terbaru itu Pak Menteri AHY berkoordinasi dengan para gubernur di Indonesia tentunya terkait masalah infrastruktur. Karena kita semua tahu bahwa bidang yang dipimpin oleh Bapak Menteri AHY adalah salah satu bidang yang memang sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat krusial perannya. Bahkan di era Pak Jokowi pun kan kita lihat kinerja AHY ternyata luar biasa. Padahal tidak sepenuhnya ikut kabinet di Pak Jokowi, namun hasilnya sangat-sangat jempolan. Maka dari itu tidak heran dipilihlah oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menko AHY ini langsung menjabat di posisi tersebut. Dan terbukti kali ini proyek-proyek infrastruktur di bawah kementeriannya sangat-sangat luar biasa kalau saya katakan. Nah, adapun isu gosip reshuffle yaitu sangat-sangat wajar. Rekan-rekan, saya kira terjadi di Indonesia dan tentunya balik lagi namanya juga gosip, tentunya ya pasti selalu ada. Dan rekan-rekan kali ini menyikapi Roy Panci CS yang ternyata mangkir di persidangan, yang tentu saja Farhad Abbas sampai menyebutnya pengecut, dan ini sangat-sangat mengundang pertanyaan bagi kita semua. Kenapa kok orang yang berkoar-koar di publik, orang yang berkoar-koar di podcast saat di sidang kok malah tidak hadir? Nah, kira-kira menurut rekan-rekan ini kenapa nih?